Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi Hasanuddin Muda, kembali lagi di podcast Sikap Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Bersama saya Hastri Amalda yang akan memandu podcast kali ini. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang LP3H, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Lembaga Pemeriksa Halal LPH adalah institusi yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk untuk memastikan kesesuaian dengan standar halal yang telah ditetapkan. Di Indonesia, keberadaan LPH atau LP3H diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. LPH bekerja sama dengan BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan juga MUI, Majelis Ulama Indonesia, dalam proses sertifikasi halal. Untuk itu, kami telah kedatangan dari Ketua LP3H UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yaitu Bapak Trisna Taufik Darmawansyah ME selaku Ketua dari LP3H dan Bapak Taufik SH selaku pendamping dari LP3H. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Gimana nih perjalanannya nih, dari mana nih? Dari ruangan LP3H mungkin ke ruangan Humas, gimana nih perjalanannya? Sangat jauh ya kita. Sangat jauh. Karena Sangat kita jauh ya? ditempatkan di kampus 1. Oh benar. gitu, di kampus 1. Kampus 1 kan di Ciceri ya. Bener Kampus di 2 di Ciceri. Palima, lumayan jauh kan. Lumayan banget ya perjalanannya ya. Tapi aman kan perjalanannya, lancar ya? Aman. Alhamdulillah. Apa kabar nih Bapak Taufik? Sama-sama Bapak Taufik ya? Sama-sama Benar. tahu. Iya, Panggil gimana? saja Trisna. Iya. Sudah tertukar. Bagaimana nih, apa kabar nih Bapak Trisna? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bapak Taufik apa kabar? Alhamdulillah halal ismaiwai. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah ya Bapak Taufik ya. Iya Pak. Terkait LP3H, mungkin bisa dijelaskan Pak bagaimana awal terbentuknya lembaga pendamping proses produk halal di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Bismillahirrahmanirrahim. LP3H atau kita kenal sebagai Lembaga Pendamping Proses Produk Halal adalah sebuah lembaga yang terbentuk karena tuntutan dari BPJPH, di mana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten merupakan salah satu kampus yang ditunjuk oleh BPJPH untuk mendirikan lembaga pendamping proses produk halal. Sebelum kita dikenal dengan istilah LP3H, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu lebih terkenal dengan istilah Halal Center. Iya, Halal Center UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dulu Halal Center ini fokusnya tidak hanya menangani pendamping proses produk halal saja, tetapi juga banyak fungsi di situ. Salah satunya adalah riset, penelitian, kemudian pendampingan, dan hal-hal lain yang terkait dengan sertifikat halal. Nah, di tahun 2024 LP3H itu berdiri sendiri. Jadi di tahun 2024 ini kita ada 2 lembaga, ya salah satunya adalah LP3H dan LPH. Nah, kita sendiri adalah LP3H yang fokus tugasnya sesuai dengan SK ditugaskan untuk mengelola para pendamping-pendamping yang ada di bawah naungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jadi fokusnya ke mengelola ya. Ya, Perbedaannya sendiri nih Pak antara LPH dan LP3H. Mungkin teman-teman dari generasi Hasanuddin Muda ada yang belum tahu, boleh dijelaskan Pak? Untuk LP3H tugasnya adalah kita rekrutmen anggota pendamping proses produk halal, kemudian kita melakukan monitoring kepada pelaku usaha dan para pendamping dalam proses mendampingi produk halal. Nah, untuk LP3H sendiri kita hanya diberikan wewenang untuk mensertifikasi produk yang masih dibilang UMK. Oh, Jadi UMK. masih self declare Iya. seperti itu. Sementara LPH itu ditugaskan berbeda dengan kita. Mereka memeriksa produk-produk reguler yang melalui pendaftarannya itu ada auditornya, diperiksa di lab seperti itu. Sehingga prosesnya lebih rumit dibandingkan dengan yang self declare seperti itu. Iya. Jadi tingkatannya mungkin lebih tinggi LPH ya. Betul. Kalau LP3H masih
standar UMK gitu ya. UMK yang masih bisa ditangani produknya secara self declare seperti itu. Produknya masih titik kritisnya itu rendah. Iya. Kalau untuk LPH itu produknya titik kritisnya udah tinggi. Seperti mengandung daging gitu, seperti kayak gitu. Iya, contohnya misalkan ada makanan gitu ya yang mengandung daging itu dilihat ya Pak. Betul. Jadi proses pemotongannya seperti apa, terus juga proses pembersihannya juga seperti apa itu dilihat juga ya. Betul, dari hulu hingga ke hilirnya. Dari hulu itu kan dari pemotongannya ya. Iya. Proses pemotongan di RPH atau RPU itu dilihat juga dan disertifikasi juga di situ. Iya. Baik, Bapak Taufik, apa saja sih tugas utama dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan bagaimana lembaga ini berperan dalam mengawasi dan memastikan kehalalan suatu produk? Baik, untuk tugas dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, bahwasanya Lembaga Pendamping Proses Produk Halal ini fokus hanya untuk melakukan pendampingan kepada pendamping para proses produk halal. Yang utamanya, pertama itu merekrutmen. Jadi kita itu setidaknya dalam 1 tahun itu ada rekrutmen dalam 1 semester itu 1 kali. Ketika 1 tahun berarti 2 semester, 2 semester. kan? Berarti minimal itu 2 kali rekrutmen dalam 1 tahun itu. Untuk LP3 kita sudah berkali-kali rekrutmen ya Pak ya. Iya. Dalam jangka dekat kemarin kita juga sudah rekrutmen itu fokus kepada mahasiswa yang mau KKN. Kayak gitu. Itu tugasnya pertama itu rekrutmen para pendamping, selanjutnya melakukan pembinaan. Ketika pembinaan itu dilakukan kepada pendamping untuk meningkatkan kualitas para pendamping ketika melakukan pendampingan di lapangan. Selain pembinaan juga kita melakukan supervisi monitoring seperti itu karena kita ditugaskan untuk melakukan supervisi monitoring atas kinerja para pendamping. Selanjutnya kita juga membayar atau mengajukan invoice ketika hasil pendampingan dari para pelaku usaha oleh pendamping sudah dinyatakan terbit dan itu ada hak dari para pendamping untuk dibayarkan honornya seperti itu, dan kita akan ajukan invoice itu kepada BPJPH dan BPJPH itu akan mentransfer kepada para pendamping atas kinerja untuk honornya seperti itu. Gitu. Mungkin selain itu ada lagi rekrutmennya, apakah hanya di UIN Banten aja, di lingkungan kampus aja, atau di luar juga nih kepada masyarakat? Oke, benar. Kebetulan dalam tahun kebelakang ya kita itu fokus hanya Civitas akademik Civitas aja akademik. di UIN Banten saja. Alhamdulillah kita sudah di ACC langsung oleh Pak Rektor bahwasanya silahkan dibuka pelatihan pendamping proses produk halal untuk umum dan kita akan laksanakan dalam jangka waktu dekat ini. Ya semoga bisa di bulan depan kita bisa melakukan rekrutmen untuk umum karena pendamping proses produk halal ini sudah familiar ya, sudah lumayan ramai gitu. Dan ibu-ibu itu sudah menjadi pendamping sekarang, ibu-ibu PKK dan ibu-ibu yang yang di desa-desa itu sekarang udah jadi para pendamping, ibu-ibu majelis kayak gitu, Dharma Wanita dan lain-lain. Untuk umum lah kita insya Allah akan rekrutmen dalam jangka waktu dekat ini seperti itu. Iya. Baik, Bapak, untuk Bapak sendiri nih boleh dijelaskan Pak terkait proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh lembaga LP3H UIN Banten ini, Pak. Baik, seperti yang sudah disampaikan bahwa kita hanya bisa mensertifikasi produk yang titik kritisnya rendah. Artinya produk tersebut bukan terbuat dari bahan yang kompleks seperti daging, kemudian ada juga mungkin hal-hal lain yang sekiranya itu usahanya cukup besar, punya cabang. Nah itu kita belum bisa, atau bentuknya sudah PT, kita belum bisa melakukan itu. Jadi produk yang kita bisa sertifikasi pertama adalah produk yang dihasilkan oleh UMK. Nah itu usaha rumahan seperti itu ya. Nah apa saja misalkan ya, seperti misalkan cilok, bakso bisa nggak Pak? Bakso ini agak rumit ya. Kenapa? Karena bahannya daging. Kalau bakso ikan mungkin kita bisa ya. Tapi kalau bahannya daging, nah kita juga kemungkinan tidak bisa. Tapi ada juga produk yang bahannya daging namun bisa didaftarkan melalui LP3H.
kalau dagingnya adalah daging frozen atau daging kemasan yang sudah ada sertifikat Sertifikasi halal. halalnya, itu juga bisa. Nah, prosesnya kayak gimana sih kalau misalkan ada pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya? Nah, kita bisa menghubungi para pendamping-pendamping kita. Siapa sih pendamping kita itu? Mulai dari tadi Sivitas Akademika, ada mahasiswa, ada dosen, ada juga kita penyuluh. Ya, ada penyuluh-penyuluh yang ada di kantor urusan agama. Itu bisa juga mendaftarkan melalui para penyuluh. Nanti kalau apa saja yang dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama kita butuh KTP, kemudian list produknya, list bahannya. Nanti pendamping akan datang mengunjungi pelaku usahanya untuk melihat bagaimana proses pembuatan produk tersebut. Nah, setelah itu kita nanti daftarkan dulu di OSSN ya, sampai keluar dulu izin usahanya. Setelah izin usahanya keluar, nanti baru didaftarkan sertifikat halalnya. Seperti itu. Siapa yang mendaftarkan? Insya Allah nanti dibantu oleh pendamping halal dari UIN Banten, seperti itu. Untuk pendamping halal di UIN Banten nih Pak, siapa-siapa aja sih dari Sivitasnya? Banyak banget ya. Kita itu ada 600 orang. Oh, ada 600 orang. ada Wah, 600 banyak orang. banget ya. Ditambah kan Pak? Oh, ditambah. Terakhir Sama kemarin belum mahasiswa masuk. KKN ya kita udah sampai 710. Ya, kemarin kita rekrutmen lagi 100 orang lebih dari pelaku dari KKN tematik ya, yang khusus untuk program KKN tematik halal. Jadi ada 700 berarti kita pendampingnya. Gitu Pak. Untuk lolos menjadi seorang pendamping sertifikasi halal itu ada tips and triknya enggak sih? Mungkin dari teman-teman generasi Hasanuddin Muda ada yang belum tahu, boleh dijelaskan Bapak. Oke. Yang pertama harus minimal lulusan SMA. Jadi kalau yang SMP nggak bisa ya syaratnya itu. Yang kedua mengikuti kegiatan pelatihan. Jadi kita punya standar baku yang ditetapkan oleh BPJPH. Apa saja yang harus diikuti. Kemarin kita aktivitasnya 2 hari ya Kang Taufik ya. Ada pelatihan, nanti harus mengikuti kegiatan pelatihan secara penuh, kemudian nanti ada ujiannya, ada pretestnya, ada posesnya. Nah, harus lolos tuh. Kalau nggak lolos berarti mengulang lagi seperti itu. Kalau sudah lolos nanti dapat sertifikat lulus mengikuti ujian. Baru setelah itu nanti kita daftarkan ke BPJPH. Seperti itu. Oh gitu. Wow, keren banget ya generasi Hasanuddin Muda. Jangan lupa nanti daftar ya di LP3H ya Pak. Mungkin untuk kisi-kisinya kapan nih Pak pendaftarannya ini dibuka? Karena baru saja kemarin kita telah melaksanakan kegiatan di bulan Juni ya, kita kemarin Juni betul ya, bulan Juni. Kemungkinan kita akan membuka lagi di bulan Oktober. Di bulan Oktober. Saya tunggu ya Pak, soalnya saya juga tertarik gitu Pak untuk ikut bergabung. Iya betul, alhamdulillah mungkin nanti kalau sudah bergabung menjadi pendamping, insya Allah akan ada banyak manfaat, terutama manfaat finansial. Jadi nanti teman-teman mahasiswa, ini Kang Taufik ini sampai kebeli mobil ini dari gitu. pendamping paling aktif di gitu. Hasanuddin Banten. Nah gitu ya. Jadi satu sertifikat itu kita bisa dapat Rp150.000 untuk pendamping. Gimana? Tertarik untuk menjadi pendamping? Iya, tertarik sih Pak. Mungkin teman-teman yang ada di rumah juga sangat-sangat tertarik nih Pak. Untuk Kak Taufik sendiri nih. Bener. Ya, gimana perjalanannya Kak? Dari mahasiswa ya sampai akhirnya direkrut ya Pak sekarang ya oleh UIN. Pendamping. Iya, gimana boleh diceritakan? Saya bergabung di LP3H atau Halal Center ya. Sebelum LP3 itu Halal Center itu di semester 4. Saya sudah bergabung dari semester 4, perjalanan lumayan sangat panjang ya, udah berapa tahun, hampir 2 tahun lebih. Saya bergabung di Halal Center itu ya karena ada rekrutmen, kala itu rekrutmen untuk mahasiswa, pendamping, dan alhamdulillah saya lolos. Kala itu habis lolos itu langsung kita dilakukan aktivasi untuk menjadi pendamping yang aktif dan mendampingi para pelaku usaha. Dan saya juga diajak kepada ketua yang dulu untuk melakukan pendampingan sekaligus bekerja sama dengan dinas yang mana dinas itu memiliki binaan-binaan pelaku usaha. Dan kita terjun di situ langsung mendaftarkan pelaku usaha. Waktu itu 3 hari. 1 hari itu ada 100 pelaku usaha. Kalau dikali 3 hari berarti kan 300 ya. Iya. 300 alhamdulillah yang lolos
pendampingan oleh saya itu 250 waktu itu di banyak tahun banget ya. 2023 awal. 2023 awal saya melakukan pendampingan itu sekaligus dan lumayan lama juga ya, berapa bulan itu saya input dan alhamdulillah sampai terbit. 250 itu terbit semua alhamdulillah dan menjadi binaan yang saya dampingi dan mendapatkan sertifikat halal. Ya sangat panjang lah sampai sekarang, sampai banyak pelaku usaha yang saya bantu sampai di kisaran berapa Pak? 600 lebih. 600 600 lebih. lebih. Wow. Rekor 700 tertinggi. yang update sekarang 700. 300. Kayak gitu, 700 para pelaku usaha yang sudah terbit sertifikat halalnya. Yang tadi dikali berapa berarti? 150. Dikali 150. Banyak banget ya. Ya seperti itulah perjalanan 2 tahun itu dan alhamdulillah saya juga bisa membiayai perkuliahan saya dari semester ke semester itu dari hasil pendampingan proses produk halal seperti itu. Oh keren banget. Selain itu mungkin dari Kak Taufik skripsinya juga berjudul Betul. Dan alhamdulillah skripsi saya juga judulnya mengenai tentang analisis pengawasan dan penegakan hukum regulasi jaminan produk halal. Kayak gitu. Wow, Dan keren ya banget. sangat ya sangat masuk lah seperti itu. Jadi selain dari pendidikan di dalam kelas ya Kak Taufik ya, Betul. di LP3H juga mendapatkan banyak ilmu ya, karena Benar. langsung praktik nih teman-teman, memotivasi sekali ya Kak Taufik ini. Iya baik. Dari lembaga pendampingan halal Pak, apakah ada kerjasama nih Pak dengan lembaga lain baik dari nasional maupun dari internasional? Eh, untuk kerjasama, terakhir kita sudah melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia. Kebetulan di Bank Indonesia juga ada kegiatan Gemari Pahala. Itu salah satu proses percepatan industri halal, di mana itu kita laksanakan di di Kecamatan Cadasari. Itu kebetulan yang di replacement ya, diberikan pendampingan waktu itu adalah peserta KKN tematik. Nah, semua kegiatan alhamdulillah itu dibiayai oleh Bank Indonesia seperti itu. Nah, itu lembaga yang untuk yang level nasional. Untuk level internasional sejauh ini kita belum ada kerjasama dengan level internasional. Sementara untuk di Provinsi Banten kita sudah bekerja sama dengan pihak kecamatan, pihak desa, dan beberapa perusahaan-perusahaan yang berdekatan dengan lokasi KKN ya. Dan sebelumnya mungkin Kang Taufik ada dari dinas-dinas terkait yang Betul. telah bekerja sama dengan kita. Iya. Ya sejauh ini LP3H itu sudah bekerja sama ya dengan dinas-dinas yang sudah melakukan kerjasama seperti Dinas Kota Cilegon yang siap memfasilitasi untuk kegiatan percepatan sertifikasi halal di tahun 2022 dan 2023 juga. Hampir setiap tahun di Dinas Dinas Kota Cilegon itu bekerja sama, dan Dinas Kabupaten Lebak, Pandeglang, hampir seluruh dinas yang ada di Provinsi. Banten lah. Bahkan Dinas Perindak juga yang ada di Provinsi Banten kita bekerja sama seperti itu. Dan kita juga kerjasama dengan stakeholder kita ya, itu Satgas, Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal yang ex officio-nya di Kementerian Agama Provinsi Banten gitu, di Kanwil seperti itu. Oke, dari kerjasama tersebut ya Pak, pasti ada tantangannya nih. Tantangan apa saja sih yang sudah dilalui oleh LP3H ini dalam proses pendampingan produk halal ini Pak? Pasti ada lah. Ada ya. Ada. Salah satu kemarin itu kita sebetulnya kita tuh berharap lembaga-lembaga terkait bisa menjadi fasilitator untuk membiayai proses halal tersebut, karena kalau kita lihat untuk biaya sertifikasi halal sendiri itu nominalnya sekitar Rp230.000. Nah, kita berharap lembaga-lembaga terkait bisa memfasilitasi itu. Namun ternyata untuk kemarin Bank Indonesia sendiri belum bisa memfasilitasi untuk sertifikat halal, hanya memberikan bantuan untuk kegiatannya saja seperti itu. Nah, itu mungkin kendala yang kita hadapi, dan saat ini kita juga mencoba mencari lembaga-lembaga lain yang bisa membantu proses pendaftaran sertifikat halal ini, karena kalau kita mengandalkan biaya sertifikat dari BPJPH itu kuotanya terbatas dan sering terjadi war ya. Jadi kalau ketika dibuka itu banyak banget para pendamping yang
mengajukan dan mengantri seperti itu. Akhirnya tidak bisa semua pelaku usaha didaftarkan karena kuota yang terbatas. Mungkin itu yang kendala yang kita hadapi seperti itu. Cara mengatasi dari kendala-kendala tersebut itu apa sih, Pak? Beberapa hal yang kita sedang usahakan, salah satunya adalah mengirimkan proposal kepada pihak-pihak terkait. Jadi informasi yang kami dapat bahwa BPJPH ini telah mengeluarkan anggaran sertifikat yang itu sudah dibeli oleh lembaga-lembaga tertentu dan perusahaan-perusahaan tertentu seperti Bank Syariah Indonesia, kemudian Shopee, Alfamart dan lain-lain. Nah, ini adalah langkah yang selanjutnya akan kita lakukan, yaitu mengirimkan proposal dan kerjasama dengan pihak-pihak yang sudah memiliki kuota sertifikat tersebut. Karena mereka sudah memiliki kuotanya, tapi belum digunakan. Nah, kemarin kita sudah dapat datanya, tinggal kita follow up dan mengirimkan proposal bantuan supaya kuota tersebut bisa dialihkan untuk lembaga kita, seperti itu. Iya. Baik nih Kak Taufik. Iya. Bagaimana sih peran LPH memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya produk halal? Apalagi kan Kak Taufik kan bergabung itu ketika menjadi mahasiswa. Bagaimana sih terjun ke masyarakatnya itu? Baik, peran LP3H untuk masif dalam melakukan sosialisasi mengenai tentang sertifikasi halal atau pentingnya urgensinya sertifikasi halal. Seringkali kita serukan ya mengenai tentang kampanye wajib halal, karena kan selain mengikuti mandatori, kita juga sertifikasi halal ini adalah salah satu kewajiban ya. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014. Bahwasanya disebutkan semua produk yang beredar, yang masuk dan diperdagangkan itu wajib memiliki sertifikat halal. Nah, dari situlah peran LP3 itu membantu untuk memasifkan sosialisasi mengenai tentang pentingnya sertifikasi halal. Di tahun ini juga kita udah sering hampir setiap bulan itu melakukan kegiatan sosialisasi halal. Yang terdekat waktu bulan kemarin kita sosialisasi halal di beberapa titik, terutama yang paling ramai di pedagang-pedagang kaki lima itu di stadion ya. Stadion Cilegon, di Ramayana dan MOS, itu beberapa titik itu sudah kita lakukan sosialisasi sertifikasi halal gitu. Pentingnya memiliki sertifikasi halal untuk pedagang UMK seperti itu. Dan kita kirimkan beberapa pendamping LP3 kita untuk melakukan sosialisasi di sana. Dan kita juga bekerja sama ya dengan mahasiswa-mahasiswa KKN ya, KKN tematik halal. Hampir semua yang ada di Kecamatan Cadasari itu yang KKN tematik halal itu ada kegiatan sosialisasi sertifikasi halal. Dan kita kebantu juga untuk melakukan sosialisasi halal di desa-desa tersebut. Seperti itu untuk kegiatan memasifkan kampanye sosialisasi sertifikasi halal. Iya. Untuk pandangan lembaga ini tentang perkembangan industri halal nih Pak di Indonesia itu seperti apa sih Pak? Kita sebetulnya banyak mengalami kendala dan hambatan ketika langsung terjun ke masyarakat. Kenapa? Karena kita adalah mayoritas Muslim. Masyarakat masih beranggapan bahwa produk yang mereka konsumsi, kalau itu halal zatnya, tidak mengandung babi, tidak mengandung anjing, bukan alkohol, dianggap sudah halal. Iya, sudah halal. Sehingga merasa tidak perlu untuk membuat sertifikat halal. Nah, itu kendala yang sering kita hadapi gitu ya. Beberapa pendamping bahkan kemarin mengeluhkan ketakutan ketika kita daftarkan untuk sertifikat halal ini. Nah, ini kendala yang sedang kita hadapi. Padahal di Provinsi Banten sendiri itu banyak sekali produk-produk yang memiliki daya tarik yang sangat tinggi tapi belum memiliki sertifikat halal. Nah, contoh misalkan kita di Serang sendiri itu banyak ikan bandeng. Nah, ikan bandeng kan halal. Nah, anggapannya masyarakat, ini udah nggak usah lagi nih dibuat sertifikat halal. Nah, padahal kita sudah dapat mandatori nih bahwa di tahun 2026 itu semua produk harus memiliki sertifikat halal. Nah, ini yang menjadi ketakutan kita, dan sayang banget kalau seandainya
sertifikat halal ini yang saat ini gratis tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Padahal potensi yang dimiliki oleh masyarakat di Provinsi Banten itu sangat tinggi. Mereka sudah banyak menghasilkan produk. Kemarin kita di Desa Cadasari, di Desa Tapos, Kecamatan Cadasari, itu banyak masyarakat yang memproduksi emping. Iya, emping. Itu banyak banget emping. Tetapi mereka tidak memiliki izin usahanya, sertifikat halalnya. Karena apa? Karena penjualannya masih di sekitar daerah tersebut saja, masih di lokal. Nah, kita melakukan sosialisasi dalam bentuk seminar kepada masyarakat, dibantu oleh para mahasiswa yang langsung datang kepada para pelaku usaha. Nah, itu kemarin kita wajibkan satu mahasiswa itu harus mendaftarkan 5 pelaku usaha. Nah, supaya apa? Supaya para pelaku usaha yang ada di daerah-daerah tersebut bisa mengetahui dan memahami pentingnya sertifikat halal ini. Karena apa? Karena potensi yang dimiliki oleh desa tersebut itu sangat tinggi. Kemudian juga selain sertifikat halal, kita bantu para pelaku usaha untuk memasarkan produknya secara digital. Digital. Seperti itu. Jadi kalau misalkan produknya sudah dikemas dengan baik, kemudian dijual melalui platform online, baik itu melalui marketplace, baik itu melalui media sosial, itu akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, seperti itu. Iya, Pak. Kita kan sekarang sudah masuk ke yang namanya zaman 5.0 yang dimana semuanya serba digitalisasi dan juga perkembangan teknologi juga semakin pesat ya, Pak. Bagaimana sih, Pak, caranya menyadarkan Gen Z, Pak, terkait pentingnya memakan makanan yang sudah bersertifikasi halal nih, Pak? Pertama kita harus melakukan edukasi terlebih dahulu. Nah, bagaimana pentingnya mengkonsumsi makanan yang sehat, yang halal. Nah, yang toyib ya, itu ya untuk halalan badan toyiban, kita, ya. gitu ya. Nah, salah satu cara yang harus kita lakukan adalah kita memberikan pemahaman terlebih dahulu. Kira-kira apa sih bahan makanan yang itu sehat? Yang sehat, tapi sehat itu belum tentu baik ya, belum tentu halal. Nah, gitu ya. Yang halal juga, tapi kalau yang halal sudah pasti baik seperti itu. Nah, kita juga akan meningkatkan saat ini memang sedang kita lakukan upaya memberikan literasi tambahan untuk para Gen Z ini. Jadi kan mereka sebagian besar waktunya itu habis di depan layar. Iya, betul banget gitu. Nih, Pak. Jadi kita mencoba mensosialisasikan kegiatan-kegiatan kita, kemudian edukasi terkait dengan halal itu melalui Instagram. Nah, salah satunya itu kita menggunakan Instagram untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan dan juga edukasi-edukasi terkait produk halal dan pentingnya produk halal melalui Instagram seperti itu. Mungkin itu yang sudah kita coba kerjakan. Iya, kalau untuk Kak Taufik sendiri sebagai Gen Z pandangannya seperti apa sih, Kak? Betul, karena gini ya, sekarang itu di era sekarang itu para Gen Z itu sudah mulai penting juga ya melihat makanan-makanan yang halal. Termasuk saya kan salah satu Gen Z juga ya. Saya itu sekarang udah mulai berhati-hati cari makanan yang untuk dikonsumsi kita itu apakah produk ini halal atau sudah didaftarkan di BPJPH melalui pendaftaran sertifikasi halal. Udah halal atau belum itu sudah mulai jeli lah kita memilah dan memilih produk-produk yang halal. Bukan hanya produk-produk aja, tetapi tempat yang buat penyediaan makanan seperti resto-resto dan tempat-tempat toko-toko kue dan lain-lain yang makanan seperti itu. Sekarang itu kan sudah banyak ya yang toko-toko atau resto-resto itu udah mencantumkan label halal di depannya itu. Nah, kita itu sudah melihat seperti itulah tempat-tempat yang sudah didaftarkan sertifikat halal atau belum. Sangat penting lah kita memilah dan memilih untuk mendapatkan produk yang halal seperti itu. Salah satunya kita bisa melihat tempat atau produk itu sudah ada logo halalnya atau belum seperti itu. Itulah cara memilah dan memilih produk untuk mendapatkan produk yang sudah terjamin kehalalannya. Seperti itu. Iya. Sekarang kan lagi booming halal lifestyle ya. Betul. Jadi halal dalam semuanya ya, baik itu dalam berpakaian dan juga makanan yang kita konsumsi. Iya kan?
Bapak, di sini kan kita sudah masuk di Provinsi Banten ya Pak, yang dimana Provinsi Banten itu banyak pariwisatanya, dan juga Provinsi Banten juga terkenal sebagai kota santrinya nih Pak. Bagaimana sih LP3H ini memasuki kawasan-kawasan pariwisata yang dimana kan banyak makanannya nih Pak, untuk menyalurkan proses pendampingan sertifikasi halal? Oke. Alhamdulillah kemarin juga kita kegiatannya yang disupport oleh Kemenparekraf. Kemenparekraf yang disupport bahwasanya data-data yang ada di masing-masing provinsi yang desa wisata yang terkenal kan daerah Banten itu di Anyer, terus sampai ke ujung Kulon lah ya, daerah-daerah pesisir pantai itu. Alhamdulillah kita sudah melakukan kegiatan bersama Pokdarwisnya, kelompok sadar wisata yang ada di sana untuk melakukan kampanye sosialisasi mandatori halal kayak gitu. Jadi kita sudah melakukan pendampingan juga dan sudah fokus juga kepada pelaku usaha yang ada di desa wisata itu untuk mendapatkan sertifikat halal produknya. Alhamdulillah itu sudah banyak, data itu sampai ribuan ya di Provinsi Banten itu, semua pelaku usaha sudah kita data kayak gitu. Wow, keren banget nih. Mungkin boleh Bapak memberikan closing statementnya nih untuk masyarakat agar sadar akan proses produksi halal nih Pak. Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa dan sivitas akademika, halal ini bukan pekerjaan saya, bukan pekerjaan LP3H, tapi pekerjaan kita semua. Bekerja halal itu bukan untuk kepentingan pribadi atau finansial semata, tapi demi kebaikan negara kita. Sebagai umat muslim yang taat, kita harus mengkonsumsi makanan yang halal dan sehat ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan bisa memotivasi masyarakat Provinsi Banten terutama, dan bisa meningkatkan pendapatan teman-teman mahasiswa yang sudah menjadi pendamping. Yang belum jadi pendamping, ayolah daftar bersama LP3H UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nanti dibantu nih para pelaku usaha yang ada di daerahnya. Jadi ada tetangga misalkan yang memproduksi cilok, opak, dan lain-lain, bisa didaftarkan oleh teman-teman mahasiswa sehingga bisa mendapatkan pemasukan untuk lembaga juga nantinya, insya Allah. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Yang selanjutnya boleh Kak Taufik. Oke, baik, seluruh generasi Hasanuddin Muda, terutama mahasiswa yang ada di UIN Banten dan Bapak Ibu semuanya, kita adalah salah satu pejuang yang ada di negara kita, dan kita juga salah satu pejuang sebagai pelopor muda untuk menjadi agen perubahan. Halal ini adalah salah satu, bukan hal yang baru ya, tetapi ini suatu kewajiban kita sebagai umat muslim untuk sadar mengenai tentang mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Gak usah takut mengenai tentang halal atau haram, kita ikuti saja mengenai tentang proses cara mendaftarkan sertifikat halalnya, terutama untuk para pelaku usaha. Dan untuk mahasiswa-mahasiswa UIN Banten yang belum bergabung bersama kita, hayu bergabung bareng bersama kita untuk menjadi para pendamping yang handal dan bisa membantu para pelaku usaha mendampingi produknya agar memiliki sertifikat halal. Karena sudah banyak mahasiswa-mahasiswa yang berhasil menjadi pendamping dan mendapatkan income tambahan seperti itu. Hayu, mari bergabung dan jangan lupa follow di Pusat Halal UIN Banten. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Generasi Hasanuddin Muda, kita telah mencapai penghujung acara. Semoga podcast kali ini memberikan kebermanfaatan khususnya untuk masyarakat dalam proses sertifikasi halal. Baiklah, saya Hasri Amalda pamit undur diri. Terima kasih atas segala kesempatan yang telah diberikan. Jangan lupa like dan komen dan subscribe juga akunnya @humas_UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya Hasri Amalda pamit undur diri. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.